Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa iqtafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya 'ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun, wa ahfukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga semua ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membahagiakan kita baik di dunia dan lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita menginginkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berusaha untuk menghindari apa yang dapat menghilangkan kebahagiaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat mencelakakan kita baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Yang dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan terbebas dari kesengsaraan baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang
menggolimi diri sendiri, dan ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa manusia di dalam menerima kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi tiga. Ada yang zalim, ada yang pertengahan, dan ada yang taat. Kita tinggal menilai diri kita masing-masing. Kita masuk juga di kelompok yang mana, di bagian yang mana. Apakah kita termasuk ke dalam yang disebut yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabiqum bil khairat biidznillah, bersegera berbuat kebaikan, bersegera melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegera menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kitab. Ataukah kita termasuk dalam golongan yang pertengahan, yang kadang taat, kadang zalim? Atau kita justru berada pada yang disebutkan yang pertama, zalimun li nafsihi. Nah, itu tentu kita bisa mengukur diri kita masing-masing sejauh mana penerimaan kita dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kalau kita merasa bahwa kita ini belum atau termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Syekh kita yang baru-baru hadir memberikan wa'idhah kepada kita, tapi tidak di masjid ini, penyampaian beliau bahwa Al-Quran menjelaskan tentang tipikal manusia terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang taat dan hidupnya bahagia. Ada yang taat tapi hidupnya tidak bahagia. Ada yang tidak taat, hidupnya bahagia. Dan ada yang tidak taat, hidupnya tidak bahagia. Lalu beliau menjelaskan bahwa taat kepada Allah tapi hidupnya tidak bahagia, selalu dirundung duka, selalu ditimpa musibah, maka bisa jadi ada dua hal yang disebutkan oleh beliau. Bahwa yang pertama, mungkin karena Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kesabaran. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat betulkah pengakuan imannya. Allah ingin mengetahui sejauh mana pembuktian iman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa kami membiarkan mereka sesudah mengaku beriman, dibiarkan begitu saja, kami tidak mengujinya? Tidak.
Justru kita sering mengatakan bahwa kalau mengaku beriman, ya siapa diuji? Ujian peningkatan iman, ujian peningkatan iman. Walaqad fatanna alladziina min qabl wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibin. Sungguh orang-orang dulu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui siapa yang jujur, siapa yang benar pengakuan imannya, dan siapa yang dusta. Jadi kalau kita ada yang taat pada Allah Subhanahu wa taala tapi hidupnya musibah demi musibah, lepas sedia boleh sedia, lepas dia ditayar, itu sangat mungkin ini ujian Allah Subhanahu wa taala, ingin menguji kesabaran kita, ingin menguji keimanan kita. Sehingga dalam ayat yang lain yang disampaikan oleh beliau, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Tidak ada ucapannya ketika dia berhadapan dengan satu musibah yang sampelnya disebutkan dalam ayat ini. Ada 5 ujian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Ustaz kita pada malam Sabtu, Allah tidak menempatkan kematian itu yang pertama. Tidak. Yang pertama al-khauf. Al-khauf. Wa lanabluwannakum bi syai'in min al-khauf. Rasa takut. Wal ju'. Yang kedua rasa lapar. Yang mungkin ada yang melihat di antara kita bahwa banyak orang yang kalau dilihat dari keseharian ketaatannya Masya Allah, tapi dia oleh pasti punya turun, makan pagi tidak makan siang tidak makan malam. Ujian. Wabashir sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala, gembirakan orang-orang yang sabar. Yaitu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah tidak ada tanggapannya, tidak ada ucapannya kecuali sesungguhnya kita ini semua adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak justru mengatakan bagi uang kasih dia melalui as-sunnah melalui Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya patah semangat, mundur, naudzubillah. Ada orang yang begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian keimanan serekor semakin meningkat, tapi justru berhenti jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada manfaat. Masumparan kalimat sesuatu berjam di masjid. Nama pokok natutul nawalan di Quran sesuatu. Padahal bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa bisa jadi musibah yang menimpa kita atau kemudaratan yang kita rasakan, yang kita dapatkan padahal kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin karena ketaatan kita masih bercampur seperti yang disebutkan dalam ayat yang kita baca di awal. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ada orang yang zalim, ada orang yang pertengahan. Pertengahan ini ya, kadang bersegera melakukan ketaatan, kemasannya sudah sedih,
sebaliknya, rumah susah-susah sih, cepat-cepat lagi ke masjid, cepat-cepat lagi melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, jauh-jauh dulu. Sehingga mungkin ada di antara kezaliman yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, kecil apatah besar, yang ingin digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menguji, memberikan musibah. Jadi bisa jadi kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kehidupan kita tidak seperti yang disebutkan yang pertama. Taat pada Allah, bahagia kehidupannya. Ada orang taat pada Allah tapi tidak bahagia hidupnya. Itu yang pertama. Bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian peningkatan iman, ujian kesabaran. Yang nanti kalau Allah melihat bagaimana kesabaran kita, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, tidak seperti apa yang kita lakukan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas, tanpa hitungan. Nah, yang kedua, bisa jadi ada kezaliman yang kita lakukan, masih ada perbuatan dosa yang kita lakukan yang ingin digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menguji kita. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah yang setiap hari Jumat kita ulang-ulang. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Tujuannya la'allahum yarji'un. Langsung pasti kami akan menguji mereka, merasakan kepada mereka azab yang rendah sebelum mendapatkan azab yang besar di hari akhirat. Ini kalau tidak diberikan di dunia, ya pasti di akhirat dapat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Saya kuat mengenali surilah patujui. Saya kuat mengenali di dalam hadis ini. Ya mungkin karena kita pernah tersalah, kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan kezaliman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan atau ingin menggugurkan dosa dan kesalahan itu dengan cara memberikan peringatan. Kalau istilah kita ya disentil-sentil sedikit, dijewek. Kan biasa kita begitu kalau orang-orang tersalah, dijewek dikit supaya dia kembali, supaya dia sadar, tahu kita tersalah, ada kesalahan saya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur seperti ini. Jangan lantas memponis, Allah tidak adil. Saya sudah taat begini, saya sudah melakukan begini, tapi masih diberi kehidupan. Terimalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya untuk kita menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang disampaikan, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita masuk pada golongan yang disebutkan oleh Allah, sabiqul bil khairat biidznillah. Bukan justru zalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri. Nah, salah satu yang disebutkan di ayat yang lain, ada bentuk kezaliman yang ujungnya adalah kerugian. Dalam surah Al-Isra
ayat 82. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara." Dan kami menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran yang menjadi syifa, penawar, obat segala penyakit. Bukan hanya penyakit batin, penyakit fisik. Lahir batin diobati oleh Al-Quran. Wa rahmat. Ya Al-Quran ini tak pamasih. Nawalnya Allah Ta'ala sarekom na dia masih, tapi banyak di antara manusia yang mengaku beriman, yang pada posisi 3 yang disebutkan tadi ini, dia masih. Ya buktinya dapat Quran, zalim, membiarkan Al-Quran. Nah, apa yang disebutkan di akhir ayat ini? Wala yazidu dhalimina illa khasara. Dan tidak menambah bagi orang yang zalim itu dari Al-Quran ini kecuali kerugian. Zalim yang dimaksud di sini, para jemaah sekalian yang kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kafir. Zalim yang dimaksud di sini adalah orang yang menerima Al-Quran, disampaikan kepadanya, dia fahami bahwa Al-Quran itu adalah kitab syifa wa rahmah, lalu dia tidak menjadikan itu sebagai obat, tidak menjadikan Al-Quran sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan bisa membaca Al-Quran, kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa baca Quran, kita diberi waktu untuk menggunakan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak gunakan. Zalim. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Dan tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi, padahal kita diberi kitab keberuntungan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah sekalian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa luar biasanya Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an satu hurufnya dipahalai 10. Siapa lagi yang lebih zalim? Siapa lagi yang lebih zalim kalau setiap hari dia bisa mendapatkan ribuan pahala lalu dia tidak melakukannya? Betul kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazidu dhalimina illa khasara. Sungguh rugi orang yang menzalimi dirinya ketika mendapatkan Al-Quran, yang kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Jadi satu huruf 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun wa lamun harfun wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru alif lam mim kita baca sudah dapat 30 pahala. Berapa huruf yang bisa kita baca? Berapa huruf yang bisa kita dapatkan pahala yang luar biasa, tapi kita tidak melakukannya. Kezaliman apa yang di atasnya? Kita khawatir jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapakah yang lebih
Siapa yang berpaling dari peringatan yang Al-Quran, fa'inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Oh, ini mahsyatani a'ma." Wahai Tuhan, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah karena kamu didatangkan kepada ayat-ayat kami, dibacakan kepadamu peringatan-peringatan kami, tapi kamu melupakannya. Begitu juga hari ini di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, kami melupakannya. Kamu dilupakan karena kezaliman kita, karena kezaliman kita. Zalim terhadap diri sendiri yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran itu kita mendapatkan kebaikan yang baik, tapi kita sia-siakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita agar kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum bil jannati wan 'imil muqim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Dan kembali kami mengajak seluruh jamaah untuk menundukkan mata hati dan kepala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Mudah-mudahan istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang kita inginkan, yang bermanfaat buat kita baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Terutama bagi orang-orang yang telah mendahului kita mendoakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak dari akhirat bersama kita semua di surga. Dan kepada saudara dan saudara kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya, termasuk penyakit, bagi yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan kesembuhannya digunakan dengan semaksimal kemampuan mereka untuk beribadah kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesehatan, kesempatan dan kehidupan yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, bersegera melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di ujungnya kita diakhiri dengan akhir yang baik, yang mudah-mudahan itu semua diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang luar biasa yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Dan kepada seluruh yang masih memberikan sumbang bantuan apapun bentuknya, khususnya kepada pembangunan masjid kita, rehab kubah yang masih berlangsung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang memberikan bantuannya, baik di dunia terlebih lagi di hari akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan serta istiqamah di dalam memberikan bantuan kepada tempat-tempat yang membutuhkan bantuan dari mereka. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.